Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana belajar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Dan sebelum mulai pembelajaran pada topik hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Nah, siapa yang ingin memimpin doa? Saya. Jadi silakan bertanya. Siapa? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, terima kasih Mbak Naya. Nah, anak-anak sebelum mulai pembelajaran, tolong disiapkan alat tulisnya ya. Baik Ibu. Baik, Ibu mau tanya, coba dilihat teman kalian apa aja yang tidak berangkat dari ini. Ramai semua. Baik, coba dilihat di sekitar kalian, di laci, di bawah meja, apakah ada sampah yang berserakan? Tidak Ibu. Jika tidak ada, itu apa? Selanjutnya kita akan bernyanyi lagu nasional untuk menunjukkan rasa nasionalisme pada diri kita. Anak-anak dipersilakan berdiri. Baik Bu. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Baik. Nah, sebelum duduk coba dilihat teman kalian dari atas sampai bawah, apakah teman kalian sudah rapi? Rapi Bu. Baik, jika sudah rapi, Ibu anak-anak dipersilakan duduk. Terima kasih Ibu. Nah, anak-anak biar tambah semangat lagi, kita akan hitung 1 sampai 5. Anak-anak tidak tahu waktunya? Sudah. Kita langsung mulai saja ya. Hitung 1, 2. Oke. Baik, terima kasih. Nah, sudah semangat semuanya ya? Sudah. Nah, anak-anak itu mau tanya. Nah, pernah nggak sih kalian itu mendengarkan cerita tentang tokoh yang membuat kalian bangga menjadi anak Indonesia? Nah, kalau kalian sudah bercerita, bagaimana sih yang paling kalian suka itu? Paling ingat itu apakah kata tokoh, terus alurnya apa, atau pesannya? Sama sama. Berarti tokoh sama alur ya. Nah, jika kalian menjadi penulis cerita, bagian mana yang paling penting? Apakah di bagian awal, bagian tengah, atau bagian akhir? Penting semua. Benar sekali, nah, semua itu adalah penting dalam cerita yang anak. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai unsur intrinsik dalam cerita pendek. Nah, anak-anak tahu tidak unsur intrinsik dalam cerita pendek itu apa aja? Belum tahu. Kita akan belajar bersama-sama ya. Baik Ibu. Nah, sebelum itu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah kalian itu dapat menganalisis unsur intrinsik yang terdapat pada cerita pendek dengan benar. Lalu tujuan pembelajaran selanjutnya adalah kalian itu dapat menceritakan kembali cerita pendek dengan kelas dengan rumput. Baik. Nah, karena unsur intrinsik itu mempunyai 6 ya anak. Nah, yang pertama adalah tema. Anak-anak tahu tidak tema itu apa? Tidak. Baik, itu akan dijelaskan ya. Tema itu adalah bentuk utama yang disampaikan oleh pengarang dalam cerpen. Jadi pengarang itu sebelum membuat cerpen harus tahu temanya itu tentang apa. Anak-anak pernah nonton Bobelor? Nah, kira-kira temanya itu apa? Berani. Ya, benar, keberanian. Tema itu bukan cuma keberanian aja kan. Ada persahabatan, kejujuran, dan kerja keras. Lalu selanjutnya adalah alur. Nah, alur itu apa sih? Alur itu adalah rangkaian peristiwa yang membantu jalannya cerita. Nah, alur itu dibagi menjadi 3, yaitu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, alur maju itu seperti mengisahkan peristiwa secara urut dari awal hingga akhir. Jadinya cerita itu berjalan maju, bukan mundur ya, tetapi maju terus. Itu urut dari awal hingga akhir. Nah, ini seperti contohnya adalah kartu Upin Ipin, tahu kan? Nah, itu alurnya maju. Lalu selanjutnya adalah alur mundur. Nah, alur mundur itu adalah mengisahkan cerita dari masa depan dan kembali ke masa lalu. Misal alur mundur itu kita sudah di masa kini, lalu kita itu menceritakan di masa-masa lalu. Kalau kalian pernah lihat Doraemon yang Stand By Me, itu menceritakan kalau anaknya Nobita itu mau ke masa lalu gara-gara ingin merubah kehidupannya Nobita di masa depan ya. Lalu selanjutnya adalah alur gabungan atau campuran. Jadi ini memiliki cerita campuran alur maju dan alur mundur. Nah, itu biasanya itu udah alur maju lalu kembali lagi ke alur mundur, lalu kembali lagi ke alur maju. Nah, itu seperti kartu pada zaman dahulu. Kalian pernah tahu kan? Lalu adalah tokoh ini adalah pelakon atau pemeran dalam cerita. Tokoh ini terdiri dari tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, yang pertama adalah tokoh utama. Tokoh utama itu memiliki peran penting dalam suatu cerita. Nah, tokoh utama ini sering kali
muncul dalam cerita tersebut. Misalnya dalam kartun Upin Ipin, tokoh utamanya itu pasti Upin Ipin. Lalu ditanya lagi kalau dalam kartun SpongeBob, nah itu tokoh utamanya siapa? Kalau dalam kalau di Siva, ya, kayak seperti itu ya. Lalu tokoh tambahan ini itu muncul sesekali dalam cerita ini bisa disebut juga pembantu. Nah itu seperti kalau dalam Upin Ipin itu ada opa, terus kak, terus itu namanya tokoh tambahan. Lalu ibu mau tanya lagi kalau dalam kartun SpongeBob ada siapa tokoh tambahan? Lalu dalam Siva siapa aja? Kan di sini ya, benar. Terus selanjutnya adalah penamaan itu adalah penggambaran karakter tokoh dalam cerita. Nah, penamaan ini terdapat 3 anak-anak dibagi dari pertama dan protagonis, antagonis, dan antagonis. Nah, untuk protagonis itu adalah tokoh yang karakternya itu mempunyai sikap baik. Nah, sikap baik itu seperti rendah hati, jujur, tertib, pandai. Lalu tokoh antagonis itu tokoh yang mempunyai sifat buruk. Nah, ini biasanya memiliki watak yang sombong, iri, lalu mendendam gitu ya. Lalu tokoh antagonis itu adalah tokoh penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Nah, ini bisa dinamakan tokoh itu netral, tidak memihak siapapun. Nah, kalau dalam kalian tahu Bobo Boy? Tahu. Ya, Bobo Boy berarti tokoh protagonisnya siapa? Bobo Boy ya, benar. Lalu kalau tokoh antagonisnya siapa? Aduh, sama lagi yang problemnya aduh bro. Kalau antagonis siapa? Octopus. Ya, Octopus, benar. Lalu selanjutnya ada latar setting. Latar itu merupakan gambaran mengenai tempat, waktu, dan suasana yang ada dalam cerita. Latar ini dibagi menjadi 3, yaitu latar waktu. Nah, latar waktu itu apa sih? Waktu itu berhubungan dengan peristiwa yang akan terjadi. Nah, ini biasanya dalam cerita itu ada pada zaman dulu, lalu sebulan yang lalu, malam hari, pagi hari, dan lain-lain. Lalu untuk latar tempat itu berkaitan tempat yang ada dalam cerita tersebut, misalnya di kamar, di sekolah, dan lain-lain. Lalu latar suasana itu berhubungan dengan situasi yang ada dalam cerita tersebut, misalnya gembira, sedih, mengharukan, dan lain-lain. Nah, ibu mempunyai contoh. Nah, contohnya itu di pagi hari di pasar terjadi keributan yang mencekam. Nah, itu kalian tebak yang latar waktunya apa? Pasar. Waktu pagi hari. Benar, lalu latar tempatnya di mana? Pasar. Dan latar suasananya apa? Mencekam. Lalu selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan cara menempatkan dirinya dalam cerita tersebut. Nah, sudut pandang ini ada 2, yaitu yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Nah, sudut pandang orang pertama itu apa sih? Biasanya sudut pandang orang pertama itu menggunakan kata ganti aku atau saya. Nah, kenapa pakai ini? Karena seolah-olah penulisnya itu seolah-olah bisa merasakan karakter tersebut. Lalu selanjutnya adalah sudut pandang orang ketiga. Nah, orang ketiga itu biasanya menggunakan kata ganti dia atau mereka. Nah, yang terakhir adalah amanat. Nah, amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang. Biasanya itu amanat mengandung nasihat atau pesan moral yang bertujuan untuk direnungkan kembali oleh pembangunan. Amanat ini disampaikan secara tersirat ya anak-anak. Itu. Nah, baik, dari tadi yang sudah dijelaskan, apakah ada pertanyaan? Belum. Coba lihat ini ya. Baik, disimak baik aja. Anak-anak, bapaknya hukuman penting. Bersiap kelas ya. Baik, anak-anak, tadi tokohnya ada siapa aja? Dina. Ada Pak Guru, Ibu. Nah, iya benar. Nah, sebelum itu mari kita kerjakan dulu ya. Siap, Ibu, jatuh. Nah, itu bagikan pertama ya. Ibu, terima kasih. Ibu, terima kasih. Yang kenapa tema adalah sudah. Yang kedua adalah sudah. Jadi jika sudah, apakah ada pertanyaan? Tidak. Ibu akan memberi kalian ke dalam kelompok. Kelompok pertama Mbak Vera, Mbak Harani, dan Mbak Amanda. Lalu kelompok kedua Mbak Naya sama Mbak Azada.
Nah, siapa yang mau bermain? Saya. Nanti kita ada game ya. Sebelum bermain game itu akan membagi kalian dengan pakai terlebih dahulu. Makasih Bu. Nah itu kan pakai di kelompok dulu ya anak-anak. Jadi nanti cara mainnya itu, nah sebelum kalian bermain ibu akan menceritakan ini dulu ya, ceritanya itu adalah hadiah dari ibu. Nah ibu akan ceritakan, kalian simak baik-baik ya. Baik, Ibu. Pada siang hari Fikri pulang sekolah, lalu dia menempatkan sepatu di rak sepatu. Sehabis itu Fikri terkejut, ternyata ada kotak di depan pintunya. Lalu itu kotak apa ya? Nah, ternyata isinya kucing. Lalu Fikri kebingungan dan Fikri pun bertanya kepada ibu. Nah, anak-anak sudah dipahami tadi ceritanya? Sudah. Sudah dipahami, akan membacakan cara bermain ya. Nah, kalian sudah menyimak cerita yang juga dibacakan oleh ibu. Nanti kalian garis ke papan tersebut. Nanti itu dikerjakan ya. Nanti itu cepat-cepatan. Kalian silakan berdiri. Iya, dikerjakan ya, cepat ya. Ini Bu, satu-satu. Sudah selesai Bu. Nah, tadi karena kelompoknya Mbak Vera sudah menang, jadinya Mbak Vera dulu ya. Pak. Ibu dulu. Nah, saya ibu akan bagikan arah pada ibu-ibunya ya. Baik Bu. Nah, di situ kan ada gambar, nah itu silakan dipotong, lalu diukurkan cerita yang sudah ibu bacakan tadi ya. Nah, lalu akhirnya ceritakan kembali di kotak warna kuning. Sudah anak-anak? Sudah siap. Jadi, karena tadi kelompoknya Mbak Vera sudah menang dulu, jadi Mbak Vera menceritakan kembali di depan ibu ya. Baik Ibu. Jadi tadi itu Fikri pulang sekolah dan menemukan surat Rizki. Coba kita dengar. Baik, terima kasih Mbak Vera. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar apa aja? Iya. Ada ibu akan membagikan kalian soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana sih pemahaman kalian ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah. Baik, nanti ini koreksi kalau nilainya di atas KKTP kalian nanti mengerjakan pengayaan. Kalau di bawah KKTP nanti mengerjakan emilia ya. Nanti ibu share di grup orang tua. Baik, nanti dikumpulin di depan ya. Nah, anak-anak tadi kan kita sudah belajar unsur intrinsik. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran tadi? Nah, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Ibu akan memberikan kesimpulan. Unsur intrinsik jangan mengikuti tema alur dan merupakan kata sebelumnya kemana budaya bahasa. Tema itu menjadi ide karena cerita alur mengajarkan peristiwa dan merupakan menggambarkan kata-kata menunjukkan tempat waktu suasana untuk pada menentukan cara pengarang tersebut cerita amanah dari sisi kesan dan gaya bahasa membaca cerita dimana. Nah baik anak-anak, siapa yang tidak sabar untuk pulang? Saya sebelum pulang. Tadi kan sudah diawali dengan doa, lalu kita akan menutup dengan doa. Siapa yang ingin? Saya. Siapa berdoa mulai? Alhamdulillah. Terima kasih loh sayang. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik dari awal sampai akhir. Nah nanti pulangnya hati-hati, tahunnya menyeberang, tengok kanan dan tengok kiri ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.